Halo, kembali lagi dengan saya Abdi Prasetyo. Di video kali ini saya akan melanjutkan tentang Facebook marketing untuk bisnis nirti. Jika di video sebelumnya saya sudah sharing tentang cara menambah daftar nama ya, atau menambah teman di Facebook hingga mendapatkan nomor WA-nya, sekarang saya akan sharing tentang apa saja yang harus kita posting di Facebook kita ya. Hal yang harus kita posting, entah itu di beranda maupun di story ya, kalau bisa adalah hal-hal yang positif. Hindari hal-hal seperti galau atau mungkin menjelekkan orang lain, berkata kasar, dan lain sebagainya. Baik itu tulisan, foto, video, kalau bisa dihindari yang negatif ya. Lalu apa saja yang harus kita posting? Motivasi mungkin teman-teman bisa cari videonya di TikTok kemudian diupload ulang, cari di Instagram kata-kata motivasi mungkin kemudian diketik ulang di Facebook, atau cari di Google, kan banyak ya motivasi-motivasi kata-kata bijak dari tokoh-tokoh nasional maupun tokoh luar negeri ya, tokoh-tokoh pengusaha. Bisa juga dengan edukasi, mungkin mengapa penting memiliki bisnis sendiri, atau edukasi produk-produk nirti, pentingnya menggunakan sunscreen, pentingnya menggunakan serum, dan lain sebagainya. Kemudian inspirasi, mungkin cerita-cerita inspirasi, berita terupdate, berita-berita yang positif ya, atau mungkin postingan lucu. Ini juga akan memancing interaksi ya. Kalau postingan lucu ini biasanya lebih banyak yang like, lebih banyak juga yang komen. Teman-teman bisa cari hal-hal yang lucu melalui Google ya, postingan lucu, kata-kata lucu, atau foto-foto lucu bisa diposting. Kemudian bisa juga foto pribadi, ganti profile ya, misal ganti profile foto pribadi, foto bareng istri mungkin, suami, anak, atau foto bareng teman-teman ya, tim bisnis. Kemudian ketika liburan atau kegiatan apapun itu juga diposting. Kemudian baru bisnis. Tapi terserah ya, urutannya bebas. Yang penting jangan hanya bisnis, jangan hanya jualan. Karena ya sekali lagi, kalau yang kita posting hanya jualan, hanya bisnis, orang juga akan males untuk nge-like ya, males untuk komen. Bahkan risih kalau melihat beranda kita jualan terus, bisa-bisa kita dihapus pertemanannya. Jadi kalau bisa dikombinasikan ya, jangan hanya jualan. Nah, jualan atau bisnis ini yang harus kita posting apa? Sesuai di bahan promosi teman-teman. Bahan promosi yang ada di Telegram maupun di grup WA teman-teman ya. Kan pasti ada ya leader yang posting bahan promosi. Nah, itu yang diposting. Biasanya ada testimoni produk, testimoni bonus, edukasi produk ya, pencapaian reward, foto atau video saat acara, saat training, itu juga kita posting. Kemudian foto atau video produk, edukasi bisnis, keuntungan bisnis, kalau join apa saja keuntungannya, itu juga termasuk jualan atau bisnis. Nah, saran saya teman-teman ya, ketika teman-teman ingin mengembangkan bisnisnya ya, mengembangkan jaringan atau membangun tim reseller, saran saya jualan atau bisnis yang diposting hanya nirti, baik itu produknya maupun bisnisnya. Karena sekali lagi ya, kalau tujuannya ingin membangun bisnis, membangun tim reseller, orang ketika mau bekerja sama dengan kita, mereka akan melihat betapa seriusnya kita, betapa fokusnya kita dalam menjalankan bisnis nirti ini. Kalau yang kita posting palu gada ya, apa yang lu mau gue ada, dari ujung kepala sampai ujung rambut, semua kita jual, orang ketika ingin bekerja sama bisnis dengan kita, mereka akan ragu. Mereka cenderung mencari orang lain yang benar-benar fokus, yang benar-benar konsisten, dan akan bergabung kepada orang yang fokus itu tadi. Kecuali kalau tujuannya sekedar jualan ecer, sekedar jualan produk saja, bebas-bebas saja ya. Posting campur-campur juga boleh. Kalau tujuannya sekedar jualan produk atau jualan ecer. Kalau tujuannya ingin membangun bisnis, saran saya hanya nirti teman-teman. Kalau teman-teman punya bisnis selain nirti, bisa pakai akun yang berbeda. Mungkin nama akunnya pakai nama toko teman-teman ya, nama brandnya mungkin, nama mereknya. Kalau yang nirti, kalau bisa pakai nama pribadi, karena ini lebih membuat orang lain lebih percaya dengan kita ya. Kalau pakai nama pribadi itu orang lain akan mudah percaya dengan kita. Dan ketika kita menawarkan bisnis, orang lain akan mudah percaya, akan mudah bergabung dengan kita.
Dan yang tidak kalah penting, ini ada interaksi like dan komen. Tujuannya, kenapa harus like dan komen? Tujuannya untuk memancing orang tersebut mengunjungi profil kita. Misal nih, saya kasih contoh ya di Facebook. Misal ini Facebook saya. Ini saya like. Nah, like-nya kalau bisa ya, kan di sini ada pilihan ya, ada jempol, ada love, ada peduli ya, ada tertawa. Kalau bisa jangan yang jempol, yang berbeda, misal yang wow ini. Kenapa? Karena orang ini, misal siapa namanya ya, Bella ini ya, misal kalau ada yang nge-like-nya berbeda, biasanya mereka akan penasaran. Yang lain jempol, ini kok ada yang wow, siapa ya? Misal Abdi. Nah, Mbak Bellanya ini akan kepo melihat Abdi ini siapa, gak kenal kok tiba-tiba nge-like-nya pakai wow misal, maka akan stalking, akan mengunjungi profil saya. Misal di sini ada promosi-promosi seperti ini, ada kemungkinan orang tersebut tertarik ya, tertarik dan penasaran dengan bisnis yang saya posting. Seperti itu. Misal komen-komen juga bisa ya, komen-komen. Kalau komen itu kalau bisa sesuai yang diposting. Kan biasanya ada ya yang posting-posting doa, kita bisa komen amin, atau posting-posting motivasi kita bisa komen setuju, atau posting atau komen-komen stiker itu juga bisa teman-teman. Misal stiker, kan banyak ya stiker ya, komen-komen stiker seperti ini. Nah, hanya stiker seperti ini. Kalau nge-like-nya, kalau bisa jangan yang jempol, misal wow ini. Tujuannya sekali lagi agar orang tersebut mau mengunjungi profil kita. Misal di story-nya, story kan juga bisa di like teman-teman ya. Misal di sini story, saya cek story ya. Misal saya like, saya jempol seperti ini. Ini yang mitra saya ya. Misal kayak gini di like jempol. Nah, itu juga bisa karena ketika kita like itu juga memancing orang tersebut mengunjungi profil kita. Siapa ya ini ya, Abdi gak kenal kok tiba-tiba nge-like. Biasanya akan mengunjungi profil kita. Dan ketika profil kita, postingan-postingan kita sudah positif ya, profilnya positif, postingan-postingannya positif, menarik, orang itu ada kemungkinan tertarik dan penasaran dengan bisnis yang kita tawarkan, akhirnya akan menghubungi kita dan bertanya, itu produk apa, itu bisnis apa. Maka ini akan mempermudah kita ya, mempermudah kita untuk menjelaskan produknya, menjelaskan bisnisnya, dan ada kemungkinan orang tersebut akan bergabung ketika orang tersebut benar-benar kepo ya, benar-benar penasaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Saya Abdi Prasetyo, terima kasih.